Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa baraka amma ba'd. Yang saya hormati beliau Fadilatul Yai Karsidi selaku Amirul Musola Miftahul Ulum, dan juga beliau dari kami selaku sesepuh juga jalur bakat dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kesehatan, keberkahan untuk kita semua dan juga keluarga kita di rumah, khususnya moga amin anak itu dan seluruh masyarakat kampung Jefuri dan sekitarnya pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alladhina harakan dan syariah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syarillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahu wa bihamdihi wa innatil ardi subhanalladzi ja'ala al-qamara qadiyatan rasulullah Muhammad subhanalladzi wasallama muslimin wal musalla bi ta'allum wal madrasah wasnafiyah wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifina 'anha wal mas'ulina 'anha alladhina sabaquna bil iman thumma hadratin jami'atil qura wa wadihim wa turutihim wa jami'il mutlil Qur'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Qur'an Rasul Sayyidina Syekh Muhammad Ar-Ramin Quddasallahu asrarahum wa nawwara dharahim dan derajatihim wa sunnatihim subhana hadratin jami'in subhana hadratin dan nurihnya syai'an Maimun Zubair Syekh Ahmadi Quddasallahu asrarahum wa nawwara dharahim wa sunnatihim subhana hadratin jami'in wa sunnatihim jami'in mu'allifat al-kitab surat an-nasin wa farada dhunubahum wa satara yubahum ya derajatihim wa sunnatihim Sumaira hadrati ila rohi jasadi syawlinan masun bermalai Sumaila hadrati ila rohi wa jasadi rahim Sumaila hadrati ila rohi al-habib Abdul Qadir Asgam al-habib Rahman Asgam al-habib Abdul Asgam Qaddasallahu sanarahu wa nadrajat rasul-rasulatim Sumaila hadrati ila rohi man hadar hadal majlis Khususan abaina wa ummatina wa judatina wa jadadina wa masyayikhina syai'illahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini, yang mana kami akan mengambil tema sesuai dengan nama musola. Tadi saya tanya ke Mbak Yai Karsidi, musola ini apa namanya? Miftahul Ulum, yang mempunyai arti kuncinya
beberapa ilmu. Nah, kunci beberapa ilmu ini mencakup sangat luas sekali, yang mana man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jikalau kalian ingin mengumpulkan atau menginginkan dunia, maka harus menggunakan ilmu. Jika kalian ingin menginginkan amaliyah akhirat, maka harus disertai dengan ilmu juga. Nah, dunia ini macam-macam, mulai dari pangkat, kedudukan, keadaan. Nah, akhirat ini dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Apabila kalian menginginkan dua-duanya, baik dunia maupun akhirat, maka harus dengan ilmu. Sebagaimana surga juga mempunyai kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga yaitu dengan kalimat tauhid, kalimat syahadat tauhid beserta syahadat rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa di setiap majlis kami gembar-gemborkan, kami sampaikan dan tidak bosan-bosannya, marilah menuntut ilmu, tolabul ilmi. Mencari ilmu itu bukan hanya di bangku sekolah saja, bukan hanya di bangku pesantren saja, bukan hanya di mimbar-mimbar masjid atau mimbar-mimbar dakwah saja, akan tetapi setiap waktu, setiap detik ini mengandung ilmu, tergantung dari kita menyikapinya. Karena yang namanya ilmu itu ada istilah namanya ilmu yang tersurat maupun tersirat. Ketika kita menghayati surat yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra. Di sini mempunyai makna yang sangat luas, universal. Iqra itu bacalah. Yang dimaksud ketika kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, maka disuruh baca. Nah, sifatnya ilmu ini bukan hanya ilmu dalam kitab, dalam buku saja, akan tetapi termasuk ilmu lingkungan, ilmu dunia. Ini juga ketika kita melihat, ketika kita membaca, oh ini kok anginnya campur dingin, ini berarti biasanya mau hujan. Itu daun-daunan kok bisa goyang-goyang, itu lagi ngapain? Itu semua bisa dibaca. Lah, orang bisa bernilai mulia di sisi Allah itu bukan karena harta bendanya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya yang melimpah ruah, akan tetapi semata-mata karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang derajatmu dalam dunia. Allah tidak memandang engkau ini rakyat jelata atau pejabat,
Allah tidak melihat pangkatmu, Allah tidak melihat isi rekeningmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat warna kulitmu, cantik rupawanmu, bentuk rambutmu, dan tidak melihat jasadmu pendekkah, tinggikah, hitamkah, putihkah. Akan tetapi walaki yang zuru ila qulubikum. Allah itu memandang mulia kepada hambanya di hati setiap hamba. Ketika ada ilmu, ketika ada ketakwaan, maka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kami sampaikan, kita ini ibaratnya botol, sebuah botol. Ketika kita ingin mulia, ketika kita ingin harga kita ini mahal, tergantung kita mau isi apa. Badan kita ini adalah botol. Ketika ingin mulia, isilah tubuh kita ini, isilah badan ini dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan bahwasannya ruh kita ini ketika tidak dikasih makan 3 hari, maka ruh kita atau hati kita ini akan mati. Sebagaimana tubuh kita ketika 3 hari tidak makan, pasti lemes. Nggih napa nggih? Iya apa iya? Nah, ya. Jadi ketika ruh kita, hati kita tidak dikasih makan 3 hari, itu ruh kita juga mati, hati kita mati. Nah, tandanya hati mati itu ketika dikasih mau'idhah hasanah, dikasih ilmu, itu susah nangkepnya. Dikandani, diberitahu, masuk telinga kanan, nanti keluar telinga kiri, nggak jadi perhatian. Dibilangin ya ye, gangge, tapi bari nggak kepanggil. Begitu saja, tidak ada peningkatan dalam kita wujudkan dalam kita beribadah. Lah, apakah makanan hati kita? Apakah makanan ruh kita? Yaitu dengan kita tolabul ilmi, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita bermajlis ilmu, dengan kita datang di majlis sholawat, majlis zikir. Itulah makanan ruh kita. Dengan kita mendengarkan kajian-kajian, ceramah-ceramah dari romo-romo yai, dari sesepuh-sesepuh kita, atau mendengarkan sholawat, itulah makanan roh kita. Jadi bukan hanya tubuh kita yang butuh energi, butuh makanan, tapi ruh kita juga butuh makan. Termasuk kita ibadah datang di pagi hari ini termasuk makanan untuk ruh kita, untuk jasad kita, agar supaya jasad kita ini, agar supaya ruh kita, hati kita ini hidup. Ketika dikasih mau'idhah hasanah, mudah diterima dan diamalkan oleh tubuh kita, agar supaya dalam kita beribadah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kami akan menyampaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alimu yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-haytani fil bahri innal ulama'i warasatul anbiya.
Hadis diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan menempuh kepada ilal ilmi, kepada majlis ilmu, contohnya ini tadi, jenengan dari rumah ke musola, dari masjid ke musola, maka apa konsekuensinya yang didapat? Salakallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntun kita, akan memudahkan kita jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat lain, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan kita nanti berjalan menuju surga. Bukan hanya itu, wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang alim itu orang yang tahu. Ketika jenengan niat dari rumah ke sini untuk menghadiri majelis ilmu, nanti jadi tahu keutamaan orang menuntut ilmu itu apa sih. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang alim, yastaghfiru, yustaghfaru, dimohonkan maaf, lahu bagi orang yang alim tadi. Siapa yang memohonkan maaf? Man fis samawati, yaitu makhluk yang ada di langit. Jangan dikira di langit nggak ada makhluk, banyak, malah nggak terhitung di sana malaikat itu. Bukan hanya itu juga, wa man fil ardi, dan apa-apa yang ada di muka bumi ini, itu memohonkan maaf bagi orang yang alim, bagi orang yang mau menuntut ilmu. Bukan hanya itu, hatal hitani fil bahri, sampai hewan-hewan sekecil apapun yang ada di lautan itu juga memohonkan ampunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dosa kita itu banyak. Kita keluar rumah, mata kita sudah apa itu? Sudah maksiat. Telinga kita baru jalan, ada orang gosip, telinga kita dengar maksiat. Belum lagi kita nimbrung, mulut kita ikut maksiat. Dosa kita begitu banyak. Dengan berkah kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di majelis-majelis zikir, maka makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang dinamakan makhluk di bumi itu bukan hanya hewan, manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan itu memohonkan ampunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Kalau jenengan tahu, dikarenakan mata kita ini yang sering maksiat, telinga kita ini yang sering mendengarkan perkara yang haram, jikalau orang yang sudah mencapai kasyaf, yaitu tingkatan derajat yang lebih tinggi, daun-daunan itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi malam yang kami sampaikan di Kepiting, jangan dikira daun kena angin itu cuma gini-gini saja, enggak. Daun-daun goyang ini berpikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Begitu juga dengan hewan-hewan. Jangan dikira ayam itu cuma betak-betok saja, enggak. Hewan-hewan itu juga berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan saja, tumbuhan saja berpikir, apalagi kita makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Kalau tidak berpikir kepada Allah, berarti rugi, kalah dengan tumbuhan, kalah dengan hewan.
Kalau tumbuhan hewan ketika sudah mati sudah selesai urusannya. Nah, tapi kalau kita manusia ini yang tangan kita ngambil jeruk tetangga, yang nyubit temennya lah, yang lidah kita menggosip saudara kita, ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah bedanya manusia dengan hewan. Lawang habis mati kok nggak ada acara ngaji. Nah, kalau hewan itu sudah selesai, nggak ada hisab bagi Allah. Lah manusia ini jangan disamakan hewan sama manusia. Makanya ada yang namanya kirim doa agar supaya apa dalam perjalanan di akhirat, perjalanan di alam kubur itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin sapi mati dijeke. Nah, manusia mati, manusia ini masih menghadapi kehidupan yang selanjutnya atau kehidupan yang kekal. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para alim ulama, guru-guru kita ini adalah warisan para nabi. Jadi jangan percaya kalau ada orang gak usah kita ikut kiai, gak usah kita ikut ustadz, gak usah kita ikut guru-guru, langsung kepada Rasulullah. Mimpi. Loh, kita hidup di masa sekarang langsung ikut Rasulullah. Kita bisa kenal Rasulullah, kita bisa menyembah Allah itu dikarenakan ulama, dikarenakan para ustadz, dikarenakan para kiai. Kok ada yang bilang gak usah ikut kiai, gak usah ikut ustadz, gak usah ikut ulama, itu semua manusia biasa, ada salahnya. Kita langsung ikut kepada Rasulullah. Wah, mimpi kah? Iya, gitu. Jadi ketika ada istilah seperti itu, mana dalilnya? Mana dalilnya? Long hidup kok dibikin ruwet lele. Oh, tinggal kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh para guru-guru kita. Lo mikir setoran bang mumet kok takoki dalil. Nggih napa nggih? Nah, kalau nomor rekening ya hafal. Oh, takoki dalil. Mau berangkat ngaji ini syukur alhamdulillah. Takoki dalil. Itu sing penting gandulan sarungnya kiai saman itu, tapi aja diganduli teman-teman merojol serane bojone. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang belajar sebuah ilmu atau satu bab, kayak contoh kita sekarang ini, maka khairun laka min antusalla mi'ata rakaatan. Kita duduk seperti ini membicarakan tentang ilmu, membicarakan tentang hikmah dalam kita beribadah, itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat atau 100 rakaat. Amin ya rabbal. Dan kalau kita sholat 1000 rakaat ya nggak sido panen lombok, nggak sido ladang, nggak sido ngurmati sapi nih. Nah, ya coba sholat 1000 rakaat jajal tak delok. Ya aduane sido matu, nggak sido nyetak dompal. Sholat 1000 rakaat. Lebih baik kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Itu lebih utama duduk kita daripada kita sholat 1000 rakaat. Wa qala alaihi salatu wasallam, man jalasa indal alim sa'ataini aw akala ma'ahu luqmataini aw sami'a minhu kalimataini
aw masyiya ma'ahu khutbataini a'tahu Allahu jannataini kulla jannatun mislat dunya marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk dengan orang yang alim, ini ngaji sambil merem-merem ini ngantuk apa menghayati ngajinya ya? Oh ngantuk. Oh saya nggak tidur semalam nggak ngantuk. Saya pulang masuk rumah jam 1, jam 2 bangun ke kamar mandi, jam 3 bangun ke kamar mandi. Makanya dikai kopi, saya libur nggak minum kopi dulu. Barang siapa man jalasa indal alim, barang siapa yang duduk bersama orang alim sa'ataini, kurang lebih 2 jam. Ini tadi mulai 4:30, ini baru 5:30, berarti selesai 6:30 ya Bu ya. Sekali-kali Bu nggak mesti sebulan sekali kok. Pak setelah nyemprot ya Pak, kok berdonya ayo kok ngaji bareng. Karep-karepnya. Barang siapa yang duduk bersama orang alim kurang lebih minimal 2 jam, sudah usah 2 jam, 20 menit kan contoh. Au akala ma'ahu luqmataini, atau makan bersama orang alim 2 apa? Aku muni 20-an, nanti saudara dari Sulawesi nggak tahu apa itu Pak 20 kan 2 suapan. Nah pusing nih kepala nih, nggak tahu bahasanya nih gitu. 2 suapan ausami aminhu kalimata ini, atau mendengar 2 kalimat saja dari orang alim, au masyiya ma'ahu khutwataini, atau berjalan sama-sama dengan orang alim 2 kali langkah saja. A'tahullahu ta'ala jannataini, maka Allah akan memberikan surga, bukan hanya 1 tapi 2 surga. Kulla jannatin mithlud dunya marratain, setiap 1 surga itu besarnya seperti 2 kali lipat dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ngaji enak ini, sawisi kopi dikasih kue kok masih nggak mau berangkat ya, kebangetan. Naudzubillah summa naudzubillah min. Nah itu. Wa an Ali karramallahu wajha'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabal ilmi faqala hum siraju ummatik fid dunya wal akhirah tuba liman arfahum wal wailu liman ankara wa abghaduhum. Diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali ini adalah menantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suami dari siapa? Nah, film Ikatan Cinta ya hafal. Giliran ditanya Sayyidina Ali ini suaminya siapa? Ya bahkannya pun jadi jawab kembali aneh itu. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ini putrinya Rasulullah, kok nggak hafal ya? Kalau Ikatan Cinta itu ya pada hafal, atau apa itu enggak, saya nggak tahu itu. Gumun aku. Sayyidina Ali ini adalah menantunya Rasulullah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Sa'altu Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril, an ashabil ilmi, tentang orang yang mempunyai ilmu. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, hum siraju ummatik fid dunya wal akhirah,
Mereka adalah orang-orang yang menyinari umatmu, yang menjadi sinar ketika di dunia maupun di akhirat nanti ya Rasulullah. Tuba liman arafahum, maka beruntunglah bagi orang-orang yang mengetahuinya. Wal wailu, dan celakalah liman angkaro, bagi orang yang ingkar kepada mereka. Wa abghaduhum, dan orang-orang yang memusuhi orang ahli ilmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika kita ingin bahagia di dunia maupun akhirat, maka jadilah orang ahli ilmu. Sering kami sampaikan, tidurnya orang ahli ilmu itu lebih utama daripada amaliyahnya orang jahil, daripada sholat 1000 rakaatnya orang yang tidak dibekali dengan ilmu fikih. Setan itu lebih memilih ngipasi orang yang alim tidur daripada ganggu orang yang sholat, yang mana sholat tersebut tanpa dibekali ilmunya sholat, yaitu ilmu fikih. Karena apa? Nggak usah diganggu, dia sholat enggak bener kabeh, tumak ninahnya nggak ada, rukunnya kurang, syaratnya juga nggak dipenuhi. Dan kok bisa sarungnya bolong, sarungnya najis, bajunya najis, tata cara istinja nggak tahu, tata cara mandi besar nggak tahu, wudhunya kayak apa itu bebek, ipik, nggak sempurna. Nah kenapa diganggu? Mending ngipasi orang yang ahli orang yang ahli ilmu. Karena tidurnya orang yang ahli ilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil. Dan celakalah orang-orang yang ingkar kepada ahli ilmu. Sudah tahu itu ahli ilmu, malah diingkari. Dan lebih-lebih na'udzubillah wa abghaduhum, malah dimusuhi. Wah, perkara. Orang mengadakan majelis, orang mengadakan jamian, orang mengadakan sholawatan, kok dimusuhi? Ya musuhnya itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kepenak uripe, ora kepenak uripe lho. Coba lihat saja itu, aura hidupnya itu pucet, ibaratnya daun itu layu. Kalau ada orang majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir kok dimusuhi, orang-orang itu nggak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia. Di dunia saja nggak merasakan, apalagi di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati mereka, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir keserota sewenang terakhir ini, padahal terakhir masih setengah jam. Sama disambi kalian sambil diminum. Dari ibu kok nggak ada kuenya, itu memang luar biasa. Aduh, stop sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamullah wa 'amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya' ar-rizqu minal halali wa yanju min 'adzabil qabri wa yuta kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala sirati kal barqi al khatifi wa yashuru ma'an nabiyyi wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutin humara ilahu arba'una baban. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ancaman bagi jenengan semua yang pagi hari ini hadir. Awas, diancam sama Rasulullah.
Hati-hati. Man sholat sholata ma'al jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah, wa jalasa fi halaqatil ilmi, sehabis sholat jamaah duduk di majlis ilmu atau halaqah ilmu, itu pertemuan ilmu. Wa sami'a kalam Allah, dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila bihi, dan mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Allah, apa yang menjadi yang sudah diajarkan tadi. Wa amila bihi, dan mengamalkan ilmu tersebut. A'tahullahu ta'ala, maka Allah mengancam akan memberikan sesuatu. Diancam dengan berapa? Sittata asya'a, yaitu 6 perkara. 6 ini sedikit, jangan dikira nanti 1 jam lagi. Sedikit. Yang pertama adalah ar-rizqu minal halali, yaitu rizki yang halal. Allah akan memberikan rizki yang halal kepada panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Tambah lagi berkah. Yang penting itu rezeki itu berkah. Banyak kalau tidak berkah itu ya nggak enak. Maksudnya berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi ketika kita ingin butuh hajat, ada. Mau pergi haji, ada. Mau kawin lagi, kok ibu-ibu bilang ada gitu. Ada dukungan. Wah, aku nggak mau nih loh ya, cuman mancing-mancing kok. Itu ikan yang beneran ngantuk loh, Pak. Nah, itulah yang namanya keberkahan, bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting itu berkah, bukan banyaknya, apalagi banyak tur berkah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, wayanju minal adabil qabri, dan akan diberi keselamatan ketika waktu nanti dikubur. Yang namanya siksa kubur itu sangat dahsyat, luar biasa. Jadi ketika kita mau sholat berjamaah, kemudian hadir di majelis ilmu, itu nanti akan diberi keselamatan oleh Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika ada di malam pertama di liang kubur, kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini buat tips saja, dan ini termasuk apa-apa yang dulu telah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika beliau mempunyai seorang murid terus meninggal dunia, ketika ditalkin itu bukan marrobuka wa manabiyuka, enggak. Jadi ketika ditalkin, Cong, nanti kalau kamu ditanya sama malaikat mungkar nakir, jawab saya muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti itu talqinnya. Nah, ini pesan buat majelis ngopi bareng, majelis ilmu ini. Nanti kalau ketika dipanggil oleh Allah, ditanya malaikat mungkar nakir, tanya, saya anggota ngopi bareng, bilang gitu. Kalau nggak percaya bahwa mulut saya ini masih ada kopinya, loh, jangan salah, filosofi kopi itu ada. Kopi itu ketika diminum di majelis ilmu seperti ini, selama aroma kopi itu masih ada dalam mulut, dalam lambung hamba tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan. Amin ya rabbal. Makanya minuman para wali, para kiai itu kopi. Kalau minuman Coca-Cola, minumannya ya kopi, karena itu minuman para wali. Dan ulama atau wali pertama kali yang membawa ke bumi Nusantara yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu adalah seorang wali. Makanya ana wong ngombe kopi kok kena lambungi, perut saya sakit,
Wah itu perlu dipertanyakan, itu lambungnya bener mana? Maksudnya racikannya. Ketika racikannya salah, ya perutnya munyer-munyer. Nah itu perlu dibenahi racikannya. Jadi kalau nanti ditanya malaikat, saya anggota ngopi, gitu saja. Karena sebagaimana janjinya Allah, barang siapa yang ada habis sholat jamaah terus mengadakan halaqah ilmu akan diberi keselamatan oleh Allah ketika waktu di alam kubur. Amin ya rabbal. Nanti malaikatnya bantah, enggak, jangan kau siksa saya pernah ikut ngopi bareng, biarpun 1 kali seumur hidup. Sama malaikat, nanti malaikatnya padu gitu, lapor sama Allah, ini ada hamba jenengan kok kayak begini, gimana Gusti? Ya sudah kasih selamat karena dia sudah berikan kue, berikan kopi untuk ngopi bareng. Amin ya robbal alamin. Jadi ngono kudune diangkat-angkat bareng. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yu'ta kita bau biyaminin. Dan ketika nanti menerima buku amal catatan kita ini setiap waktu, setiap detik itu direkam oleh malaikat raqib atid. Itu dicatat jenengan mulai jam 5.12 duduk ngopi bareng. Ini dicatat oleh malaikat. Nah terus nanti jam 6:30 pulang dari musola gosip. Ya ini juga dicatat. Nah, catatan ini nanti akan diberikan di yaumil kiamah. Ketika catatan tersebut kita terima dengan tangan kanan, maka sungguh beruntunglah orang tersebut. Akan tetapi ketika catatan amal itu kita terima dengan tangan kiri, fawailun, maka sungguh celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan dengan berkah kita duduk di majelis ilmu ini, maka Allah nanti akan menyerahkan buku catatan amal kita dengan tangan kanan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita wes jenengan ini Pak kawan apa sithik ngas sedikit lagi. Wa yamurru ala siratikal barqi al khatifi. Orang yang duduk di majelis ilmu setelah sholat berjamaah maka akan melewati siratal mustaqim sebagaimana kilat petir yang menyambar. Gitu. Tapi enggak ada suaranya kayak gitu, lebih cepat lagi, lebih cepat daripada kedipan. Orang yang mau duduk di majelis ilmu sehabis sholat berjamaah itu nanti ketika melewati siratal mustaqim, yang mana dalam keterangan jalan itu ada naik, ada turun, berbagai macam rintangan, gandolan-gandolan dari neraka. Akan tetapi orang yang mau bermajelis ilmu sehabis sholat berjamaah, sebagaimana dia melewati siratal mustaqim ini seperti petir yang menyambar. Yang terakhir ialah wa yahsyuru ma'anan nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannah. Dan akan dikumpulkan berserta orang, yaitu berserta para nabi, dan akan dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rumah di dalam surga dari yakut yang berwarna kemerah-merahan, yang mempunyai pintu arba'una baban, yang mempunyai pintu sebanyak 40. Itu tadi ancaman bagi orang-orang yang mau duduk setelah sholat berjamaah untuk menuntut ilmu. Semoga kita semua termasuk orang golongan tersebut dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada berkah doa dimankan kepada beliau Yai Sugani, kepada beliau kami berkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sayyidina sallallahu Allah wa baraka ala sahabati Rasulillah ajmain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kanda syakirin, kanda na'imin, kanda ni'mah masjidah, ya Rabbna sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, jinna biha min jamlafat, batna minal khazan, nasyayat, wa tarfa'una bilat amamat. Allahumma ghafirin wa maqamarabna syuwaran. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal mu'minat haramika wa biqamatika ma'asyana syabab. Allahumma asbala khair wa qamnat Rabbana afriqna syafna lan kumil kafirin adadna fi'an wa amalan salihan ya rahman rahmin. Allah dan nakiram Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub tawwabur rahim. Rabbana khulsna bil iman wa la tas'al fi qulubina lilladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma afina min bala'i dunya wal akhirah wa qina adzaban akhirah. Allahumma asnadan alaina wa ala al-hujjati al-husna ajmain fi barika wa baina ya rahman rahim. Allahumma fid dunya qarina wa fil qiyamati syafi'a wa bihinna qurrata lil amam. Allahumma kfah anal ghalafa min qalbil bayya wa shujha min hadha min baladina da khasa wa min qurtan musna'na innaka la qadir. Rabbana adina al-haqqa haqqa wa nasdiqah wa adina asinaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika masikin aslam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.